serta salawat kepada innaka la tukhlifu Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi khairil khalqil mubin Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala kulli anha'i ashabihi wa qarabati ila yaumiddin wa nashhadu bil qawli taqarrari al iman ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da fa ya ayyuhal khaliqin fa ya ayyuhal makhluqin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad qarara Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, keimanan dengan sebenar-benarnya keimanan, karena tidak ada sesuatu yang dicampuri dengan sesuatu yang buruk kecuali akan rusak kebaikan dengan keburukan tersebut. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jika kita berada di perusahaan KMI atau dimanapun kita berada, kita akan melihat papan pengumuman detail rambu-rambu dan seterusnya yang mengedepankan keselamatan, kesehatan dan seterusnya. Maka kita akan dengan seksama membaca, mempelajarinya, berpikir, kemudian mengamalkannya. Begitu pun jika seseorang membelikan kendaraan, baik itu roda 4, roda 2, pesawat dan seterusnya, dia akan melihat rambu-rambu dan mematuhi rambu tersebut, memikirkannya dan bahkan mengamalkannya. Jika dia tidak mampu membaca, memahami dengan baik atau bahkan mengamalkan, khawatir salah, khawatir celaka, maka dia akan mengajak kepada pilot, sopir dan seterusnya untuk berintegrasi atau sama-sama mempelajari kendaraan tersebut. Begitu penjamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ketika seseorang Allah berikan panduan SOP berupa Al-Quran Al-Karim, buku panduan yang bukan hanya memandu dunia seseorang tetapi akhiratnya, maka seorang muslim membutuhkan waktu untuk berpikir, membutuhkan waktu untuk mengamalkan, dan jika tidak mampu dia memahami semuanya keseluruhannya, maka diwajibkan bagi dia untuk meminta panduan ulama, panduan orang yang ahli di dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan kita dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziru zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa', berlaku dia Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai ad-dawa min ghairi da', obat tanpa meninggalkan rasa sakit setelahnya. Maka orang yang beriman, Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya syurtun yuzalu fihi dawa aw shifa annahu qala al-iman bih wa yatqanu bihi wa tasma'u bihi wa tufakkiru bihi wa ma tudabbiru alaih wa ma tu'ammilu alaih. Syarat seseorang ingin mendapatkan obat, penyembuh daripada syifa, daripada Al-Quran itu sendiri adalah seseorang hendaklah memiliki waktu untuk berpikir terhadap ayat Al-Quran, memiliki waktu dalam mengimani Al-Quran, memiliki waktu dalam berkeyakinan, bertakwa dengan Al-Quran, memiliki waktu dalam mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan memiliki waktu dalam mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa para sahabat dalam banyak riwayat para jamaah sekalian hanya dengan membaca surat Al-Fatihah penyakit apapun itu dengan izin Allah akan sembuh? Karena mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu syifa, penyembuh. Dan jauh sebelum mereka meyakini Al-Quran, surat Al-Fatihah itu obat, mereka sudah memasukkan keimanan tersebut di hati mereka, di pikiran mereka, di telinga mereka, di mata mereka, di gerak langkah dan kehidupan mereka. Oleh sebab itu jika Al-Quran itu datang
Surah Al-Fatihah yang kita hafal, mereka bacakan sebagai ruqyah, sebagai obat bukan hanya ketika kerasukan jin, tetapi obat sakit lambung, obat medis dan seterusnya, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Karena mereka meyakini dengan pasti bahwa Al-Quran itu keimanan. Berbeda, berbanding kebalik dan kita jemaah sekalian ini dirahmati Allah Ta'ala. Boleh jadi saat ini kita hafal Al-Quran, boleh jadi saat ini kita hafal berpuluh-puluh surah Al-Quran, tetapi tidak mampu menjadi obat Al-Quran tersebut, karena kita tidak mampu memasukkan hati kita Al-Quran itu sendiri. Padahal Allah Ta'ala melanjutkan warahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu rahmat sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan, sahabat itu tidak semuanya mengamalkan isi Al-Quran. Dalam tanda kutip, masing-masing mereka kadang memiliki kecenderungan pribadi terhadap ayat Al-Quran. Kita mengenal Bilal bin Rabah hanya terinspirasi dari satu surah dari ayat Al-Quran, Suratul Ikhlas. Surah inilah yang mengubah Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang tidak dilihat strata sosial, strata kekayaan dan seterusnya, mulia di hadapan Allah. Bahkan kita lihat sendal Bilal lebih utama daripada sendal Firaun. Sendal Bilal Allah jamin masuk ke dalam surga beserta pemiliknya, sedangkan sendal Firaun raja, tetapi Allah pastikan tempatnya di neraka. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, begitupun para sahabat yang lain. Semisal Ibnu Abbas hanya terinspirasi dari satu ayat Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 263. Yang ayat tersebut mampu mengubah seorang Ibnu Abbas, seorang anak muda yang baru berusia 11 tahun, sudah ahli Al-Quran, sudah menjadi ahli fatwa para sahabat, sudah menjadi orang yang luar biasa. Begitupun para sahabat Nabi Umar bin Khattab, tidak pernah belajar politik, tidak pernah belajar sosial, tidak pernah belajar teori ekonomi apapun itu, tapi satu ayat Al-Quran mampu mengubah Umar bin Khattab sebagai pemimpin dunia yang bahkan terhebat pada waktu itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jamaah sekalian, seorang sahabat yang keras perilakunya, tapi mampu tunduk, lembut, halus mendengar ayat Al-Quran. Dan inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu ciri bagaimana orang Al-Quran itu tidak mampu diubah oleh manusia, tapi Al-Quran mampu mengubah kehidupan manusia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita ingin Al-Quran mengubah diri kita, maka 5 hal tadi harus kita luangkan dalam hidup kita. Yang pertama, miliki waktu daripada waktu kita, kesibukan kita untuk mempelajari 1 atau 2 surah Al-Quran yang menjadi inspirasi kehidupan kita semasa hidup kita sampai kita mati. Yang kedua, kita senantiasa memiliki waktu untuk mentadaburinya. Yang ketiga, senantiasa kita mengamalkan Al-Quran itu. Yang keempat, senantiasa kita membaca, mengulang-ulang ayat Al-Quran itu. Dan yang terakhir, kita mengajarkan kepada keluarga kita inspirasi daripada ayat Al-Quran itu. Demikian jamaah sekalian dalam hati Allah Ta'ala, wattaqu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'dhim wa takbir, al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wal ijmali taqdir wa tarbir, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna wa syahiduna min asyahidin wa bima alzama wa aljama ghayra jahilin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wattaquh innahu al-ghafurur rahim. Allahumma ighfir li jami'il mautal muslimin alladzi syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minadh dhunubi wal khataaya kama yunqas sabal abitu minad danas. Warhamnallahu bi rahmatika idza sirna ma saru ilai tahta al janadi wa turabi wahdana. Allahumma arhamna wa atubu ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil barakah wan ni'mah was sakinah was sadana
الله والتوفيق على هذا البلد بلد إندونيسيا وفي خاصة مدينة بنتang يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا أيها الجماعة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت